Di awal film memperlihatkan sekelompok anak yang sedang bermain bisbol. Tim dari Pini kalah, tapi kemampuan Pini diakui oleh lawannya yang bernama Bruce. Keesokan harinya, Bruce menjalani rutinitasnya. Dan singkat saja, saat Pini dan adiknya sedang menuju ke sekolah, ia melihat selembaran kertas tentang anak hilang. Dan anak yang hilang itu ialah Bruce. Lalu terdengar sorak-sorai di seberang jalan, yang ternyata seorang anak yang bernama Robin sedang menghajar orang yang menantangnya untuk berkelahi. Kemudian Pini mengajak adiknya untuk melanjutkan perjalanan ke sekolah. Pini nampak tak suka dengan cara Robin menghajar orang yang selalu merundung dirinya. Menurutnya Robin terlalu berlebihan. Selain itu mereka juga membahas tentang maraknya penculikan anak. Lalu jam pelajaran pun dimulai. Setelah bel istirahat berbunyi, Pini langsung keluar kelas dan ia diikuti oleh orang yang selalu merundungnya. Untungnya, Robin datang di saat yang tepat. Robin mengancam anak-anak itu untuk tidak lagi merundung Pini, dan jika mereka meragukannya, mereka akan berhadapan dengan dirinya. Pini pun berterima kasih, dan Robin menyarankan agar mulai saat ini Pini harus membela diri jika ada orang yang merundungnya. Di sisi lain, Gwen dipanggil oleh kepala sekolah. Rupanya ada dua orang detektif yang ingin menanyakan sesuatu kepada Gwen. Mereka menanyakan tentang Ami Yamada, teman sekelasnya Gwen. Jadi Gwen sempat menceritakan mimpinya bahwa kakaknya Ami yaitu Bruce diculik oleh seseorang yang membawa mobil pen hitam dan balon hitam. Rupanya polisi menemukan balon hitam di TKP hilangnya Bruce dan begitu pun di TKP anak-anak lain yang telah hilang. Para polisi ini terus mendesak Gwen bagaimana Gwen bisa tahu balon itu. Dan apakah Gwen merahasiakan sesuatu? Gwen merasa dituduh kalau dirinya lah yang menculik anak-anak. Lalu Gwen memberitahukan kalau terkadang mimpinya menjadi kenyataan. Sepulangnya sekolah, Gwen pamit untuk menginap di rumah Susi. Pini pun pulang ke rumahnya seorang diri. Dan keesokan harinya, Gwen dimarahi oleh sang ayah karena ada polisi yang mendatangi tempat kerjanya. Sang ayah meminta agar Gwen tidak lagi menceritakan mimpinya kepada siapapun. Dan kelihatannya sang ayah sangat membenci mimpi-mimpi yang dialami oleh Gwen. Selain itu, Pini tidak bisa berbuat apa-apa ketika adiknya dimarahi oleh sang ayah. Malam harinya, ayah Pini mendapat kabar kalau Robin, temannya si Pini ini telah hilang. Lalu masyarakat dan para polisi mencarinya. Pini yang merasa sedih, ia meminta Gwen untuk memimpikan ada di mana Robin, dan Pini akan mencobanya. Kemudian Pini berdoa agar ia diperlihatkan yang sekiranya bisa membantu polisi menemukan Robin. Keesokan harinya, dua detektif yang waktu itu mendatangi rumah Gwen. Dan kini Pini kembali menjadi bulan-bulanan oleh orang yang suka membulinya. Tapi karena hal itu, Pini mulai dekat dengan salah satu gadis teman kelasnya. Hal ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Pini. Dikarenakan sudah menjadi rutinitas di setiap malam Sabtu, Gwen berpamitan untuk menginap di rumah Susi. Saat Pini sedang berjalan sendirian, ia dikagetkan oleh seseorang dan orang itu mengaku kalau ia adalah seorang pesulap paruh waktu. Dan tiba-tiba saja Pini dibius dan ia dimasukkan ke dalam mobil pen hitam. Lalu Pini dibawa ke suatu tempat. Tangan orang ini terluka karena Pini menusuknya dengan mainan roketnya. Orang ini berlagak baik dan bertutur kata lembut, tapi Pini takkan percaya begitu saja. Setelah lelaki itu pergi, Pini langsung menyusuri ruangannya. Di sana ada dua ruangan dan satu telepon hitam tapi tidak berfungsi. Pada malam harinya, Gwen mendapat telepon dari ayahnya. Dengan segera ia pun pulang. Lalu, Pini mendengar dering telepon dan si pria bertopeng memberitahukan kalau telepon itu mati sudah sedari dulu. Si topeng juga mengatakan akan segera mengantarkan Pini pulang. Pini pun memohon untuk membebaskannya dan ia berjanji takkan memberitahukan semua ini kepada siapapun. Selain itu, Pini menanyakan apakah pria ini telah membunuh teman-temannya, namun si topeng menyangkalnya ia tidak membunuh siapapun. Kemudian ia pun kembali ke atas dan Pini berteriak meminta tolong. Akan tetapi itu percuma saja karena ruangannya kedap suara. Lalu saat Pini melihat sebuah jendela, ia menebak jika teman-temannya pernah dikurung di sini, pasti mereka pernah mencoba membuka jendela itu. Tiba-tiba saja teleponnya berbunyi, dan ketika diangkat, tidak ada yang menjawab. Si topeng pun kembali. Dikarenakan Pini lapar, ia meminta makanan kepadanya, tapi si topeng enggan memberikannya makanan. Lagi-lagi teleponnya berbunyi. Pini dibuat kaget karena ada seseorang yang menjawab teleponnya. Telepon itu pun terus berbunyi dan itu malah membuat Pini semakin takut. Dengan memberanikan diri, Pini mencoba menjawab teleponnya.
orang yang menelpon Pini tahu namanya, akan tetapi ia lupa namanya sendiri. Dan dari hal-hal yang dia ingat, rupanya orang ini adalah Bruce, dan Pini mengenalinya karena Bruce bercerita tentang terakhir kali ia bermain baseball. Selain itu, Bruce memberitahukan kalau telepon ini hanya Pini dan si topeng atau yang dikenal si perampas yang bisa mendengarnya. Tapi si perampas tidak mempercayai kalau teleponnya bisa berdering. Bruce pun menyuruh Pini untuk menggali lantai dari tanah yang ada di lorong, karena Bruce pernah mencobanya, tapi ia tak punya banyak waktu untuk menggali keluar ke sisi yang satunya. Lalu sambungan ditutup. Secara bersamaan, Gwen memimpikan tentang Bruce dan Pini yang meminta tolong di sebuah rumah. Dengan segera Gwen mencari pintu rumah yang cocok dengan mimpinya. Dan Pini ia mencoba menggali tanah seperti yang diperintahkan oleh Bruce. Keesokan harinya, si perampas datang membawa makanan. Di saat si perampas kembali dan pintunya tidak dikunci, tiba-tiba saja teleponnya kembali berdering. Dan kali ini Pini dilarang untuk pergi ke atas karena itu adalah jebakan. Dan orang yang menelponnya bukanlah Bruce, tapi seorang anak pengantar koran yang Pini juga kenal. Menurut si Billy, jika Pini ke atas, si perampas sudah menunggu untuk menghukum Pini. Lalu teleponnya ditutup, dan Pini yang penasaran mencoba pergi ke atas, tapi untungnya Pini mengurungkan niatnya itu. Telepon pun kembali berdering. Billy memberitahukan Pini bahwa ada kabel panjang di bawah dinding yang terpisah dari tembok. Billy sempat menyembunyikan kabel itu untuk memanjat teralis yang ada di jendela. Dan di tempat lain, Gwen yang kecapean ia tertidur lalu bermimpi dan mimpinya tentang Billy yang dibawa ke suatu rumah. Kemudian Pini mengambil kabelnya, lalu ia berusaha untuk mengaitkan kabel itu ke atas teralis. Setelah berhasil, Pini mencoba memanjat kabelnya, tapi sayangnya teralisnya copot. Di sisi lain, meskipun Gwen takut untuk membicarakan mimpinya kepada sang ayah, ia pun dengan memberanikan diri menceritakan mimpinya. Siapa tahu dengan mimpinya itu kakaknya bisa ditemukan. Dan juga sang ayah, ia menjelaskan alasan kenapa dirinya tidak suka dengan mimpi yang datang kepada Gwen. Karena ibu Gwen juga mempunyai kemampuan yang sama dengan Gwen. Dan pada suatu hari, si ibu mendapat perintah untuk menggantung diri. Dan ia malah menuruti mimpinya itu. Sehingga nyawa si ibu pun melayang. Jadi ayahnya tidak ingin Gwen mengalami hal yang sama dengan sang ibu. Setelah Gwen menceritakan mimpinya, mereka berdua pun langsung pergi mencari rumah yang ada di dalam mimpi itu. Di sisi lain, para detektif menanyakan kepada seseorang yang siapa tahu orang ini melihat anak yang hilang. Rupanya orang ini juga sedang menyelidiki kasus ini, dan ia menunjukkannya kepada sang detektif. Si Max ini bukanlah orang daerah ini, dan ia di sini hanya sedang menginap di rumah kakaknya. Karena dirasa orang ini aneh, sang detektif pun memutuskan untuk pergi. Kemudian, si perampas kembali untuk memberikan makanan. Sebelum itu, si perampas menanyakan siapakah nama Pini karena ia belum tahu namanya. Lalu, Pini berbohong dan si perampas pun marah karena ia sudah tahu siapa nama Pini dari koran. Saat Pini akan menyusul si perampas ke atas, teleponnya kembali berbunyi, tapi tak ada suara yang menjawabnya. Tanpa sengaja, Pini melihat sosok hantu yang menyuruh Pini untuk kembali mengangkat teleponnya. Kali ini giliran Griffin yang menelpon. Jadi semua anak yang menelpon Pini semuanya telah tewas. Griffin pun memberitahukan mungkin ini saatnya bagi Pini untuk melarikan diri. Pini pun menanyakan kenapa si perampas belum juga membunuhnya. Jadi si Pini ini anak yang baik dan ia tidak mengikuti permainan si anak nakal yang dimainkan oleh si perampas. Griffin menyuruh Pini untuk segera pergi dari sana. Ia memberitahukan bahwa si perampas sekarang sedang tidur dan ada gembok kombinasi di dalam pintu penahan badainya. Griffin tahu kombinasi gemboknya karena gembok itu miliknya yang diambil oleh si perampas. Lalu Griffin memberitahukan kombinasi gemboknya yang ditulis di tembok. Setelah mengetahuinya, Pini langsung pergi ke atas sambil mengendap-endap. Di atas ada si perampas yang tertidur. Dengan segera Pini langsung memasukkan kombinasinya. Setelah pintunya terbuka, anjing peliharaan si perampas menggonggong. Sontak saja si perampas langsung mengejar Pini dengan mobil pennya. Pini pun tertangkap dan diancam supaya tidak berteriak. Dan keesokan harinya, Gwen ngedumel karena tak kunjung mendapat mimpi yang lebih jelas untuk menemukan kakaknya. Lalu Pini mendapat telepon dari Hopper yang dimana si Hopper ini adalah seorang anak berandalan. Obrolan Pini dan Hopper terkonek ke dalam mimpi Gwen yang membawanya ke rumah si perampas. Si Hopper menyuruh Pini untuk membobol tembok di seberang toilet agar Pini bisa melarikan diri lewat lemari pendingin.
Hal ini pernah dicoba Hopper, tapi usahanya digagalkan si perampas. Sesuai dengan instruksi Hopper, Penny langsung membobol temboknya. Setelah selesai, Penny masih terkurung karena mesin pendinginnya dikunci. Penny merasa frustasi karena berbagai cara telah ia coba. Lalu telepon kembali berdering. Dan sekarang giliran dari Robin. Robin menyemangati Penny dan meyakinkannya bahwa Penny bisa keluar dari sana. Untuk cara terakhir ini, Penny harus berani melawan si perampas. Dan Robin menyuruh Penny untuk memberikan hukuman kepada si perampas karena telah membunuh dirinya dan yang lainnya. Penny disuruh agar mengisi gagang teleponnya dengan tanah dan Penny diajari cara memukul. Setelah itu, Penny langsung mengisi gagangnya dengan tanah. Di sisi lain, Gwen menemukan rumah yang sama dengan yang ada di dalam mimpinya. Dengan segera, ia langsung menghubungi Pak Detektif. Dan orang yang aneh waktu itu yang ditanya oleh Pak Detektif, ia menyadari sesuatu dari hasil penyelidikannya. Dikarenakan ini rumah kakaknya, Max tidak begitu tahu ruangan-ruangan yang ada di rumah ini. Lalu, Max pun memasuki ruangan bawah tanah, dan alangkah kagetnya ia melihat ada seorang anak kecil di ruangan bawah tanah. Tiba-tiba saja si perampas membacok adiknya sendiri. Di sisi lain, para polisi pun masuk menyergap ke dalam rumah yang ditunjukkan oleh Gwen. Dan Penny sekarang ia dalam bahaya. Para polisi pun masuk dan ternyata rumahnya kosong. Lalu Penny berhasil mengelak dan ia memancing si perampas ke dalam lubang yang ia buat. Si perampas pun terjebak dan kakinya patah. Dengan segera Penny langsung menghajarnya dengan telepon. Penny terus menghajarnya hingga babak belur dan si perampas ini tidak melawan karena topengnya terbuka dan ia tidak ingin Penny melihat wajahnya. Saat si perampas akan meregang nyawa, korban yang ia bunuh pun menyambut ajal si perampas. Lalu Penny pun mematahkan lehernya. Sementara itu, polisi menemukan kuburan anak di bawah basement rumah kosong ini. Dan Penny, ia menjinakkan anjing si perampas dengan daging dari lemari pendingin. Lalu Penny keluar rumah yang ternyata ia keluar dari rumah yang ada di seberang. Gwen yang melihat Penny, ia langsung berlari dan memeluk kakaknya itu. Dengan segera polisi langsung mengamankan Penny dan sang ayah juga datang. Ia meminta maaf kepada anak-anaknya dan bersyukur Penny telah ditemukan. Singkat saja, Penny menjadi bahan perbincangan teman-temannya karena telah membunuh si perampas. Dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.